Jumpa pemirsa, ketemu lagi dalam acara Kotak Suara. Pastikan Anda bebas bersuara. Kali ini kita berbicara masalah yang seru minggu yang lalu berkaitan dengan terlindasnya hak privat. Telah hadir di tengah-tengah kita narasumber Mas Slamet Kus Hendro Kusumo. Bagaimana kabarnya? Baik. Kabarnya baik-baik, Rahayu. Dan yang kedua adalah Mas Didi Sumintarjo. Bagaimana kabarnya Mas Didi? Tetap baik. Tetap baik ya. Selamat malam, Rahayu. Karena dalam kehidupan ini apabila kita senang, konon rahmat Tuhan akan turun. Kita lanjutkan Mas Didi. Saya awal dari Mas Didi. Sekarang kita kemarin minggu yang lalu telah berbicara masalah terlindasnya hak privat, memungkinkan terlindasnya rasa kebangsaan kita, dan memungkinkan juga pada akhirnya Pancasila juga akan terlindas. Bagaimana Mas Didi? Iya, saya balik-balik lagi bahwa roh dari Pancasila, roh dari kebangsaan itu sebetulnya di Indonesia ini bukan kekuasaan rakyat, tetapi persatuan rakyat. Itu sudah jelas. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Yang kembali lagi saya ingatkan bahwa di dalam Pancasila itu ada Bhinneka Tunggal Ika. Itu tidak bisa dipisahkan dengan Pancasila. Yang satu itu adalah dasar, yang satu itu adalah landasan. Kalau yang satu itu adalah, kalau kita ngomong bantalan, yang situ adalah relnya. Karena apa? Kalau kita berbicara rel, kalau bantalannya sudah jelas, Pancasila tadi dasarnya, bukan pilar. Jadi, relnya itu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Bhinneka Tunggal Ika itu kan ngadai segala macam. Gerbong-gerbong itu sudah ada jalan rel yang jelas ya. Ada yang jelas. Kalau hak-hak privat itu dihilangkan, dalam hal ini adalah hak-hak kearifan lokal itu diragamkan, saya rasa akan meyek-meyek itu Indonesia, akan keberatan. Sangat akan keberatan. Dan memang tidak punya Indonesia ini menjadi satu negara besar, rupa-rupanya bukan ditakdirkan untuk keseragaman. Betul, karena Indonesia sendiri itu ditakdirkan udah berbeda-beda. Dan itu kekayaan kita, bukan kemiskinan. Bukan kemiskinan, dengan segala macam sumber daya alamnya, dengan segala macam keadaan tanahnya, dengan segala macam dengan cuacanya. Dan mereka supaya bisa hidup, itu kan tentunya memahami kearifan lokalnya, karakteristik alamnya. Di sana ada sistem manembah, ada sistem ekonomi, ada sistem sosial yang nggak bisa ditimbalkan sama sekali. Kalau kita seragamkan misalkan, ya susah. Homogenisasi, dan pada saat hak-hak privat itu dicantolkan pada megastruktur, ya, oleh founding father kita, itu sudah dipahami bahwa kilo hakmu cik tetep ono sebagai, kalau kita ngomong itu sebagai media untuk mencapai struktur antara privat sama megastrukturnya, privat sama publiknya. Ini sudah ditoto sedemikian rupa Bhinneka Tunggal Ika itu. Sadar atau tidak sadar, yang seharusnya kita harus ingat itu. Dan jangan selalu kita ini mencuplik, kalau tahu apik neng kono, tuh dicontoh neng kene. Nah, ini terjadi kalau kita lihat studi banding. Studi banding itu apa yang kita bandingkan? Kita itu lebih pada adopsi, nyontoh sesuatu yang instan, sementara dasarnya berbeda. Dasarnya berbeda. Kita dengan tata keadilan sosial dan persatuan Indonesia, dan mulai Pancasila dari ketuhanan sampai keadilan sosial, itu tumpangi opo gak cocok. Karakternya berbeda. Kalau kita ngomong bahwa ada ajaran-ajaran dasar, ada UUD 45, ada apa, itu diamandemen untuk mengadopsi sistem-sistem dari Barat atau sistem konyol itu ya. Ya pasti nggak cocok, Pak. Kita berteriak koperasi akan gila sama kapitalistik dimanapun. Udah kayak apapun. Dalil itu sudah ya. Dalil sudah. Jadi hak-haknya manusia untuk berkumpul, melepaskan kreativitasnya, melepaskan apa. Kalau itu diragamkan dengan regulasi yang tidak
merupakan koridor, tapi regulasi yang menata sampai juklaknya, sampai kalau di undang-undang itu selalu ada juklak, ada apa namanya, aturan-aturan per PP, ada per wali, ada pergub, ada apa, ya pasti tidak akan jalan, karena Malang misalkan kalau kita bicara Malang dengan Lamongan pasti beda, Lamongan dengan Banyuwangi pasti beda. Seharusnya yang diambil biarkanlah mereka mengatur dirinya sendiri. Tapi konyolnya pembuat regulasi saat ini, ya kalau di tingkat yang paling rendah itu studi banding, sampai tingkat tertinggi pun studi banding, santet studi banding nang londo, ora pas blas. Loh, ini terjadi. Iya. Itu yang dipikirkan hanya objek budayanya, tapi bukan wadah untuk bagaimana budaya itu diwadahi. Nah, seperti itu terjadi. Pengelolaan sampah studinya ke Tokyo ini ya. Kan aneh, mereka punya kesadaran yang berbeda, gitu loh. Kita sampahnya sampah organik, mereka sampahnya anorganik, beda. Kita studi banding, itu podo wisatane misalkan, Malang, studi banding neng Bali pingin, yo rapas Pak. Seharusnya the best offering, sesuatu tawaran yang terbaik dari sebuah kewilayahan, itulah yang dijadikan ikon. Ya bagaimana cari yang terbaik? Ya bagaimana rekayasa kita, ya ego praktikal kita untuk mencapai sesuatu yang baik. Sesuai dengan dasar daerah itu ya. Dasar yang ada di kewilayahannya, Bhinneka Tunggal Ika. Mas Slamet, bagaimana kalau menurut Mas Slamet ini? Mana yang salah ini? Kalau ada yang salah. Sebetulnya yang keliru adalah nafsu dari pimpinan itu sendiri. Nafsu ya. Itu lebih netral ini ya. Kalau kita berpihak yang kita salahkan nafsu. Bagaimana? Ideologis kita jelas. Pancasila ada 5 dasar itu, kita semua sudah tahu. Dibingkai lagi dengan tingkatan yang sangat luar biasa, yaitu namanya Bhinneka Tunggal Ika. Itu kan bingkai. Nah, kemerdekaan itu mestinya haruslah menjadi pencerahan. Tetapi di negara kita hari ini kan tidak. Bagaimana ruang negara itu yang sekarang menjadi dihome industrikan. Dihome industrikan. Negara itu dihome industrikan hari ini. Nah, sehingga kadang kita itu sampai hari ini tidak mengerti. Misalkan saja contoh, apa itu Pancasila? Coba, setiap orang mengerti Pancasila itu siapa? Apa dan siapa? Tidak mengerti. Sumpah Pemuda apa? Juga tidak mengerti. Kalau kita lihat Trisakti itu apa? Tambah tidak ngerti. Semuanya tidak ngerti. Karena apa? Semua industri. Nah, kalau kita melihat dari basic industri, tadi disebutkan oleh Pak Didik, adalah westernisasi. Industri kita itu industri agraris. Ada industri tapi agraris. Nah, ketika negara ini, saya mencoba untuk membagi menjadi 3 ruang. Negara sebagai industri, negara sebagai ruang privat, dan negara sebagai internasionalisasi. Nah, apabila negara dipakai sebagai industri, maka yang terjadi transaksional dan stereotip dengan bangsa lain. Kalau negara dianggap sebagai ruang privat, berarti kita harus menyadari negara sebagai bentuk agraris. Di mana bahwa di sini ada spirit, ada sosial, ada budaya. Budaya ini metasain. Jadi budaya itu memiliki analogi begini. Satu, itu mesti bersifat massal. Nah, ketika massal ini ada makroculture, ada mikroculture. Yang kedua, ada kontinuitas. Ada sesuatu yang dibangun dari aktivitas itu sendiri. Yang ketiga, ada nama konvensi. Ada kesempatan nilai yang dibangun. Yang terakhir, ada gaya hidup. Nah, kalau ini sudah muncul, berarti ini kan metasain sebetulnya. Sehingga ini akan mempengaruhi spirit dan sosial, hubungan sosial. Ini kalau kita mengatakan bahwa negara sebagai ruang privat. Karena ini strategi, sehingga negara ini nanti akan bisa melakukan suatu kesetaraan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke. Di dalam negara-negara yang lain. Oke. Kalau kita berbicara negara ini nanti, ya berarti kita masih punya harapan. Ya, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Kotak Suara.